Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas identifikasi risiko internal dan eksternal pada usaha peternakan ayam. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan masuk ke tahap analisis dan evaluasi risiko berdasarkan matriks probabilitas dan dampak. Oke, langsung saja kita mulai dengan risiko pertama. Risiko pertama adalah kebijakan pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Kebijakan ini menurunkan permintaan ayam dari masyarakat. Probabilitasnya high, karena kebijakan ini benar-benar mempengaruhi pola konsumsi. Dampaknya juga major, sebab harga ayam menurun dan penjualan merosot drastis karena masyarakat bergantung pada kebijakan makan bergizi gratis tersebut. Oleh karena itu, resikonya masuk kategori high risk dan dinilai not acceptable atau N-A. Selanjutnya ada risiko kedua, yaitu modal terbatas untuk membeli pakan berkualitas dan obat-obatan. Probabilitasnya tergolong rendah karena tidak selalu dialami dan tergantung dengan kondisi modal. Dampaknya juga tergolong minor karena usaha ini bermitra dengan Japfa, di mana Japfa akan mengirimkan pakan dan obat-obatan. Kemudian ternak ayam ini akan mengelolanya. Kemudian panennya akan diberikan ke pihak Japfa. Jadi resiko ini termasuk low risk dan masuk kategori acceptable atau dapat diterima. Resiko ketiga yaitu penumpukan kotoran yang menghasilkan gas amonia yang bisa merusak pernapasan ayam dan menjadi sumber penyakit menular. Probabilitasnya low karena bisa dicegah dengan pembersihan rutin, tapi tetap ada kemungkinan terjadi. Dampaknya moderat karena kesehatan ayam bisa terganggu dan produktivitas menurun. Oleh karena itu, risiko ini dinilai medium risk dan masuk kategori moderately acceptable atau M-A. Berikutnya adalah risiko yang keempat, yaitu pekerja lalai memberi makan atau minum dan ketergantungan pada pemilik. Probabilitasnya medium, karena kelalaian manusia bisa terjadi kapan saja. Dampaknya moderat, sebab bisa berakibat pada kesehatan ayam bahkan kematian. Maka risikonya termasuk medium risk dan dinilai moderately acceptable. Resiko kelima adalah kebisingan di sekitar kandang yang menyebabkan ayam stres hingga mati. Probabilitasnya low karena lokasi kandang berada jauh dari perkotaan yang bising. Dampaknya moderate sebab stres bisa menurunkan produktivitas. Jadi, resikonya dinilai low risk dan masuk kategori acceptable. Kemudian, ada juga risiko keenam, yaitu fluktuasi harga ayam di pasar yang membuat pendapatan tidak stabil. Probabilitasnya medium, karena harga ayam memang sering naik turun. Dampaknya moderate, karena walaupun secara langsung memengaruhi keuntungan, tapi usaha ini masih bisa bersaing dengan harga yang ditetapkan oleh usaha lain. Oleh karena itu, resikonya termasuk medium risk dan masuk kategori moderately acceptable. Risiko terakhir adalah suhu ekstrim yang meningkatkan risiko kematian ayam. Probabilitasnya low karena tidak selalu terjadi, tergantung musim, dan usaha ini sudah mengadopsi teknologi egg house dan pendingin. Dampaknya moderate, sebab bisa membuat ayam sakit atau mati jika tidak diadaptasi. Jadi resiko ini masuk kategori low risk dan dinilai acceptable. Kalau kita lihat dari semua risiko, yang paling harus diprioritaskan adalah risiko kebijakan makan gratis, karena memiliki probabilitas tinggi sekaligus dampak besar, sehingga masuk kategori high measure dan not acceptable. Dengan begitu, analisis risiko ini membantu kita mengetahui risiko mana yang harus segera ditangani dan mana yang masih bisa ditoleransi. Baik, sampai di sini dulu ya pembahasan kami. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.